Sebelum kita lanjut ke rangkaian acara selanjutnya, kita akan memasuki sesi pemaparan materi yang akan dipandu oleh teman saya, yaitu Kang Amir, sebagai moderator. Kepada Kang Amir, dipersilahkan. Baik, terima kasih MC atas waktu dan kesempatannya. Bapak dan Ibu semuanya, perkenalkan, saya Amir, yang kali ini akan menjadi moderator menemani para pembicara pada webinar Parent Class tahun 2022 ini. Nah, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya Bapak Ibu semua, kita mulai dengan pembacaan CV pembicara pertama kita kali ini. Pembicara pertama kita kali ini adalah Bapak Namin AB Ibnu Solihin. Nah, Bapak Namin AB Ibnu Solihin ini adalah salah satu founder dari motivatorpendidikan.com dan merupakan motivator dan trainer pendidikan, pembicara seminar parenting, konsultan branding sekolah. Dan keunikan dari Pak Namin ini sendiri adalah Pak Namin adalah seorang ayah nih Bapak Ibu semua dari 4 orang anak yang dididik tanpa gadget dan TV. Jadi mungkin anak-anak yang dari Pak Namin nggak kecanduan ya yang namanya gadget dan TV gitu. Nah mungkin daripada kelamaan gitu ya, Bapak Naminnya ada di sini kan ya Pak? Ada Kang Amir. Oke, Iya, siap. Pak. Oke. Sudah siap untuk memaparkan materinya Pak? Oke, siap Kang Amir dan teman-teman. Ya, mungkin waktu dan layar dipersilakan ya Pak. Oke, baik, terima kasih. Ya, saya izin share screen dari saya aja, Mas. Oke. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di siang hari ini saya bisa berjumpa dengan teman-teman hebat dari Pena Bangsa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad ya. Dan saya baru tahu yang namanya Abigail itu ternyata perempuan, sering saya panggil mas-mas ya. Oke. Juga salam kenal Bu Karlin, pembicara kedua yang hadir di sini. Alhamdulillah ya Bu. Hari ini kita bisa berjumpa lewat satu sesi acara seminar parenting yang dikelola oleh teman-teman mahasiswa yang luar biasa. Saya salut kepada teman-teman, kenapa? Karena di tengah-tengah banyak anak-anak muda yang tidak peduli terhadap generasi bangsa, tapi teman-teman memiliki waktu bahkan punya kontribusi besar. Mudah-mudahan teman-teman juga adalah para calon orang tua yang kedepannya bisa menjadi idola bagi anak-anaknya, amin. Amin. Belum ada yang menikah kan ya? Belum, apa masih jomblo semua? Wah, kayaknya masih jomblo semua. Kang Amir masih jomblo ya? Ya, kalau saya sendiri masih jomblo. Oke. Ya, teman-teman, sesi singkat ini, mohon maaf saya dalam perjalanan ya. Jadi kalau misalkan 20 menit lagi nanti sampai rumah, off dulu, mungkin saya kamera 5 menit untuk persiapan berikutnya. Jadi karena sekitar 20 menit lagi mungkin saya sampai rumah. Oke, baik kita langsung saja, teman-teman. Tadi saya sudah diperkenalkan, Namin Abi Ibnu Solihin. Saya sering memperkenalkan diri sebagai founder motivatorpendidikan.com dan ayah 4 anak tanpa gadget, TV, dan bioskop. Jadi sekarang saya baru memiliki 4 anak yang memang sekitar 9 atau 10 tahun ini Bu Karlin dan juga para orang tua dan adik-adik semua, saya besarkan dengan tanpa gadget, tanpa TV, dan bioskop. Dan tentu itu nanti lebih menarik kita bahas di acara lain. Itu satu tema yang sering saya bawakan, mendidik anak tanpa gadget. Bagaimana bisa membesarkan anak tanpa gadget dengan kebahagiaan. Nah, hari ini kita akan ngebahas tentang bagaimana komunikasi efektif orang tua dan anak di era digital. Bapak, Ibu, orang tua, wali murid, Pena Bangsa, teman-teman mahasiswa. Nah, ini profil anak-anak saya. Jadi ini 4 anak saya dan insya Allah di bulan akhir Mei atau awal Juni ini anak kelima saya lahir. Jadi mohon doanya ya. Jadi mumpung muda, mumpung masih produktif, insya Allah dengan banyak anak, banyak rezeki dan bisa menjadi tantangan buat kita semua. Kalau Bu Karlin anak berapa Bu? Baru berapa?
Saya 2, Pak. Oh, baru 2, alhamdulillah ya Bu Semoga Karlin. cukup 2 saja. Oh, semoga cukup 2 aja. Iya. Oke, baik Bu Karlin. Ya, teman-teman semua, selalu ada pertanyaan di benak para orang tua, di mana sekolahnya orang tua. Hampir sebagian besar kita mendidik anak, termasuk cara kita berkomunikasi, itu melihat dari figur atau mencontoh dari cara orang tua kita mendidik diri kita. Dan mungkin termasuk saya di awal-awal ketika saya belum belajar tentang pengasuhan, ketika saya berinteraksi, memberikan pengasuhan terhadap anak-anak saya, kayak gitu di awal-awal punya anak, ya saya belum paham. Dan kemudian saya pikir bahwa tidak mungkin saya mempraktekkan apa yang dilakukan oleh Bapak Ibu saya, terutama hal-hal yang tidak sesuai dengan kekinian terhadap putra-putri saya. Maka kemudian, Bapak dan Ibu, teman-teman semua, saya belajar yang namanya ilmu pengasuhan. Dari mana? Saya ikut program seminar parenting, saya banyak baca buku tentang parenting, kemudian saya kemudian mempraktekkan apa yang saya baca dan saya terapkan di anak-anak saya. Termasuk ketika saya memutuskan sekitar 10 tahun yang lalu mendidik anak tanpa gadget, TV, dan bioskop, benar-benar waktu itu saya tidak punya figur. Siapa orang tua yang sudah melakukan ini? Tapi kemudian di beberapa seminar saya ketemu dengan para pembicara yang luar biasa. Ada Bunda Nena Warisman, ada Eli Risman, kemudian ada Eba Ihsan. Saya belajar dari mereka, walaupun di antaranya saya tidak pernah bertemu langsung, tapi beberapa di antaranya juga saya pernah satu panggung gitu kan. Ternyata banyak para pejuang orang tua yang melakukan ini. Akhirnya kemudian saya memutuskan, oh iya, tidak ada yang salah kalau kemudian kita memberikan pola asuh yang berbeda dibandingkan kebanyakan para orang tua lainnya begitu. Nah, ini yang bisa kita lakukan para ayah, para bunda yang hari ini punya anak, jadi jangan sekedar coba-coba mendidik anak atau jangan mengalir begitu saja. Kalau saya di dalam seminar parenting yang lebih lengkap, jadi mendidik anak itu perlu punya visi. Terutama adalah visi itu dibangun oleh leader dalam keluarga, yaitu ayah. Jadi kalau hari ini kita melihat ada sebuah masalah dari sebuah keluarga, tentu salah satu yang punya peran adalah ayah sebagai leader atau pemimpin dalam keluarga. Nah, para ayah dan bunda dan teman-teman para calon ayah ya, jadi teman-teman yang sekarang jadi panitia calon ayah dan calon bunda. Tugas kita adalah menjaga fitrah anak kita agar tetap baik. Tidak ada anak yang terlahir ke dunia ini dia ngomong kasar. Nggak ada anak yang lahir ke dunia ini kemudian dia bisa mengeluarkan kalimat kotor atau binatang-binatang dari mulutnya. Kecuali adalah pengaruh lingkungan, pengaruh keluarga terdekat. Beberapa kasus saya menemukan bahwa ada anak-anak yang kemudian bicaranya kurang baik, adabnya kurang baik, pengaruh bagaimana komunikasi antara adab berpengaruh terhadap anak-anaknya. Oleh sebab itu, ya bunda semua, Allah kita tuh menjadikan anak kita itu sebenarnya adalah yang terbaik. Dia bisa bertutur kata yang lembut, dia bisa menggunakan narasi verbalnya dengan tertata yang baik, yang rapi, yang tidak mengeluarkan kalimat-kalimat kotor, kemudian terkontaminasi oleh orang-orang terdekatnya, terutama adalah ayah dan bundanya. Jadi bagi saya, kalau hari ini ada para anak yang kemudian kecil usia 5 tahun misalkan sudah ngomong kasar, maka kita para orang tua perlu berintrospeksi diri. Bisa jadi itu adalah lahir dari kita. Dan itulah yang kemudian juga menguatkan saya bahwa pada dasarnya tidak ada anak yang suka main gadget, pada dasarnya tidak ada anak yang suka main game, tidak ada pada dasarnya anak yang suka nonton TV dan sebagainya. Kecuali adalah ayah dan ibunya sendiri yang kemudian meracuni mereka. Ketika mereka mau makan, karena mereka nggak mau makan, dikasih tontonan lewat handphone, nonton Ipin dan Ufin, kemudian sambil main game dan sebagainya. Atau ketika tidak ada fasilitas itu, mohon maaf, mereka kemudian menyetel televisi, nonton kartun dan sebagainya. Akhirnya lama-kelamaan itu menjadi habit, menjadi sebuah kebiasaan bagi anaknya. Kalau mau makan, kalau mau nonton, harus game atau video. Nah, saya tidak
habitnya kita bangun berbeda. Misalkan sambil makan, anak-anak boleh sambil bercerita atau sambil baca buku, sambil menggambar gitu. Kalau ada aktivitas yang mereka sedang lakukan. Kalau tidak ada, ya udah kita duduk di meja makan atau lesehan bareng-bareng seperti itu. Nah, teman-teman, kita harus meyakini bahwa setiap anak lahir dalam keadaan baik. Maka tugas kita, menurut saya, adalah agar tetap menjadi baik. Apa yang kita peroleh hari ini, sikapnya Abigail, sikapnya Kang Amir, itu adalah hasil pengasuhan ayahnya sekitar mungkin 20 tahun yang lalu. Ya, jadi apa yang terjadi pada diri kita ini adalah hasil pengasuhan orang tua kita di masa lalu. Saya sering mengatakan adalah, kalau hari ini kita ternyata ngerasa bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua kita di masa lalu itu kurang baik terhadap diri kita, misalkan melakukan kekerasan, kemudian terlalu otoriter dalam mendidik kita, kemudian setelah kita berumah tangga, kita ingin agar tidak melakukan itu terhadap anak kita, maka putus teman-teman mata rantainya. Putus mata rantai pendidikan terhadap anak-anak kita, itu bisa kita lakukan. Jadi jangan sampai kemudian anak merasakan apa penderitaan yang kita rasakan oleh orang tua kita. Tapi saya selalu meyakinkan bahwa sebenarnya para orang tua nggak ada yang salah dalam mendidik kita. Bisa jadi karena di zaman dulu mereka nggak pernah belajar pengasuhan. Atau bisa juga mereka adalah kemudian ya mendidik kita adalah hasil mencontoh para orang tuanya di masa lalu. Jadi tetaplah hargai orang tua kita. Walaupun mungkin menurut kita adalah nggak ideal pada masanya atau pada masa itu. Nah, para ayah dan orang tua dan teman-teman mahasiswa, ini tantangan kita di era digital, di mana menurut saya adalah yang paling berat pada saat ini kita dihadapkan dengan satu kasus besar, yaitu namanya pornografi. Bunda Lirisman sering mengatakan bahwa pornografi ini, teman-teman, lebih berbahaya daripada lebih mengerikan daripada tsunami, gempa bumi, atau bencana alam lain. Ya, dan ini adalah bencana yang begitu mengerikan. Kenapa? Karena pornografi hari ini sudah berada begitu dekat dengan anak-anak kita, yaitu berada di genggaman tangan mereka. Di Instagram ada pornografi, di YouTube begitu, di Twitter juga begitu, di Facebook juga begitu. Nah, tugas kita adalah membekali mereka dengan fondasi yang kuat sesuai dengan agama masing-masing tentu ya. Dan bukan hanya itu, ya ada siswa yang kemudian kecanduan gadget, kemudian pacaran, kemudian mereka setelah itu melihat pornografi, mempraktekkan dengan pacarnya. Dan kasus-kasus lain yang mengerikan lain yang menurut saya adalah perlu menjadi perhatian besar bagi kita para ayah dan bunda. Jadi mendidik di zaman sekarang memang tidak mudah, begitu kan? Jadi ada banyak sekali tantangan yang tentu kita para orang tua nggak boleh cuek. Jangan membiarkan mereka 24 jam dengan gadgetnya. Jadi boleh mereka menggunakan gadget adalah ketika mereka belajar daring. Tapi kita tahu bahwa hari ini PTM sudah berlangsung. Jadi nggak ada alasan kemudian kita mengontrol mereka. Ada beberapa teman-teman yang ikut program seminar saya, mereka ingin membiasakan anaknya hidup tanpa gadget. Mereka memulai dari hari Sabtu dan Ahad atau Sabtu dan Minggu. Ada yang kemudian memulai 1 minggu 3 kali dan sebagainya. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Intinya seperti itu. Ini tidak akan saya bahas secara panjang lebar, nanti kalau ada kesempatan. Nah, kita masuk ke materi inti. Ayah dan bunda semua, saya mau tanya dulu nih sama Abigail. Abigail, apa yang paling berkesan komunikasi yang dilakukan oleh ayah bunda Mbak Abigail? Apa sih cara komunikasinya kayak apa biasanya? Bundanya atau ayahnya dari Abigail? Izin menjawab, mungkin Pak kalau dari orang tua saya sendiri, kalau komunikasi itu saya ditanyain dulu kayak menurut kamu gimana, kayak gini ditanyain dulu kayak ini saya, menurut saya gimana, jadi terus nanti dikomunikasi lagi gitu Pak. Oke, jadi berarti orang tuanya Mbak Abigail ini termasuk orang tua yang demokratis ya, jadi dia akan meminta pendapat anaknya untuk melakukan sesuatu. Kalau Kang Amir? Asli Sunda atau tadi dipanggil Kang Amir gitu kan? Aslinya mana? Kalau aslinya saya sih Jawa ya Pak, Semarang. Oh Jawa, tapi Yeah. karena kuliah di Unpad dipanggil Akang. Iya. Tapi orang Jawa juga panggil Akang kan? Setahu saya di Bojonegara Kang juga gitu kan? Kang Amir, apa yang paling berkesan dari cara berkomunikasi orang tuanya? Kang Amir.
Kalau misalnya orang tua saya sih Pak, kalau mau komunikasiin sesuatu sih lebih terbuka sih Pak. Jadi kadang-kadang tuh kalau misalnya misalnya ada masalah orang tua atau apapun juga saya tahu gitu Pak. Jadi keluarga saya itu saya sama kakak saya tuh tahu gitu kalau misalnya satu sama lain tuh kan ada masalah atau misalnya ada apa-apa tuh bener-bener tahu gitu Pak. Terbuka banget Oke, soalnya. luar biasa ya. Jadi orang tuanya Kang Amir, luar biasa, itu bisa kita contoh. Dia terbuka ya pada banyak persoalan. Oke, kenapa menurut sebuah riset yang dilakukan oleh Bunda Eli Risman dan kawan-kawannya, bahwa masalah terbesar dalam pengasuhan itu, teman-teman, adalah terdapat pada komunikasi. Dan kalau kita melihat dua kisah nyata dari Abigail dan Kang Amir tadi, bahwa ya kita bisa ngelihat dari figurnya Abigail, kita ngelihat dari figurnya Amir gitu kan. Nanti akan tuh ketika Amir menjadi seorang leader dalam organisasi, dia akan mempraktekkan apa yang didapat dalam keluarganya, dalam organisasinya, termasuk Abigail. Jadi, besok kita ngundang pembicara ini, gimana menurut kamu? Diskusi kayak gitu kan. Jadi menurut saya adalah pengaruh pengasuhan, cara berkomunikasi dalam sebuah keluarga antara ayah dan ibu itu akan punya pengaruh besar terhadap kita. Baik ketika kita dalam kehidupan keluarga atau kita memimpin organisasi, ketika kita jadi leader atau apapun di organisasi atau komunitas begitu. Nah, teman-teman, saking pentingnya ini komunikasi, maka banyak ya perceraian itu terjadi karena komunikasi. Kemudian pertengkaran yang terjadi antara anak dan orang tua juga karena komunikasi. Nah, yang masalahnya sekarang adalah kalau kita belajar tentang ilmu komunikasi kan setidaknya ada 3 komunikasi ya. Ada komunikasi verbal, itu menggunakan lisan kita. Ada komunikasi gestur tubuh atau non-verbal, itu adalah lewat gestur tubuh kita. Kenapa ini Ibu Mbak Rohatun, Raisen, ada sesuatu? Silakan. Satu lagi adalah komunikasi tulisan. Nah, tulisan ini sekarang lagi ramai ya di media sosial. Ya, kita berharap adalah teman-teman di Pena Bangsa, para ayah dan bunda, kita bisa menggunakan ketiga hal tadi dengan baik. Komunikasi tulisannya di medsos bagus, verbalnya secara langsung juga bagus, gestur tubuhnya juga bagus. Jadi misalkan contoh kalau kita bicara dalam seminar parenting begini, atau kita belajar diskusi menggunakan video konten begini, begitu kan, seperti dengan menggunakan Zoom meeting, tetap verbalnya bagus, gestur tubuh kita bagus. Sehingga kemudian bisa menarik perhatian audiens yang berinteraksi dengan kita. Nah, teman-teman, dalam bukunya M. Arifin Badri, yaitu judulnya Cerdas Berkomunikasi ala Nabi. Jadi yang disebut dengan komunikasi efektif itu adalah sebuah komunikasi yang punya efek, ada sebuah perubahan. Jadi contoh, ayah bunda, kalau saat ini nih ya, para ayah misalkan saat ini para ayah ini mengajak anak-anak lakinya untuk sholat tarawih misalkan begitu. Anaknya misalkan usianya 5-6 tahun yang belum bisa tertib sholat tarawih. Diajaklah sholat tarawih anak laki-lakinya tersebut. Ketika pertama kali diajak tuh anak kita, ternyata dia lari-larian atau tidak tenang ketika sholat tarawih. Nah, maka kemudian kita melakukan sebuah komunikasi efektif kepada anak kita. Kita panggil anak kita keluar dari masjid dulu, kita tatap wajah anak kita posisikan sama dengan mereka. Nah, ingat ya, pada saat sholat, di masjid kita harus tertib. Nanti kamu ikuti gerakan ayah ya, atau gerakan imam. Tapi, kalau kamu merasa capek, kamu boleh duduk dan tenang seperti itu. Mereka kemudian anak beberapa saat tenang, melakukan lagi. Nah, maka di rumah kemudian kita melakukan komunikasi lagi. Sebelum berangkat, oke, abang, kita mau ke masjid. Ke masjid kira-kira mau bermain atau mau sholat? Nanti dia akan jawab mau sholat. Oke, kalau mau ikut sholat sama ayah, nanti di masjid yang tenang ya. Nah,
Kira-kira begitu. Ketika kemudian ada perubahan, itu yang disebut dengan komunikasi efektif. Ada para ayah yang contoh kasusnya sama, misalkan ngajak ke masjid, anaknya bercanda, lari-larian, yang terjadi apa? Misalkan ayahnya murka, di depan orang diomeli, dimaki-maki, dicaci maki kayak gitu. Yang terjadi apa? Yang terjadi pesannya nggak masuk tuh sama anak tersebut. Karena dia nggak tahu ayahnya sedang apa. Ya udah, anaknya suruh pulang, pulang sana gitu kan. Kemudian besoknya dia ke masjid lagi, melakukan hal yang sama lagi. Berarti itu sebuah komunikasi yang nggak efektif. Nah, teman-teman, para ayah bunda, komunikasi efektif ini setidaknya bisa kita gunakan dengan 4 prinsip cara berkomunikasinya. Yang pertama adalah pemilihan bahasa. Cara kita berkomunikasi dengan anak usia 5 tahun, dengan anak usia 10 tahun tentu caranya berbeda. Gestur tubuhnya juga berbeda. Bahkan saya pernah ikut sebuah pelatihan menulis di Pusat Kurikulum Perbukuan, di Puskutbuk ya, sekitar mungkin 8 tahun yang lalu. Itu ada psikologi, teman-teman, ketika seorang penulis menulis buku anak kelas 1, dari fonnya, dari hurufnya, dari besarnya, dari berapa kalimatnya, itu berbeda gitu kan, dengan anak-anak yang kelas 6 SD misalkan. Maka kalau kita lihat nih di toko-toko buku gitu kan, buku-buku yang diperuntukkan untuk anak-anak usia balita itu kan hanya gambar atau huruf-hurufnya atau kalimatnya sedikit begitu. Sama cara kita ketika berkomunikasi dengan anak-anak kita yang usianya balita, kemudian usia misalkan kelas 6 SD juga berbeda. Nah, tentu yang paling penting adalah teman-teman ekspresi verbal. Contoh gini ya, contoh adalah ketika anak kita melakukan sebuah kebaikan, sudah selesai Ramadan, selesai melaksanakan puasa. Wah, ayah bangga sama kakak. Hari ini sudah selesai puasa Ramadan di hari pertama. Besok kita lanjutkan lagi ya. Nanti malam ayah akan sediakan makanan sahur yang enak buat kamu. Nah, artinya ekspresi cara berkomunikasi kita dengan anak-anak kita harus menunjukkan apa ya, keseriusan kita, kemudian menunjukkan bahwa kita menghargai mereka, mencintai mereka, bahkan kita eye contact-nya menatap mereka dengan penuh kasih sayang begitu. Sama kalau marah juga tentu harus dengan eye contact begitu. Nah, itu ekspresi dengan verbal ini teman-teman, ini sangat dibutuhkan. Kemudian apresiasi tadi seperti yang saya contohkan, ketika ada anak melakukan sesuatu yang baik, maka ya bisa kita tepuk dadanya untuk anak laki-laki, untuk anak perempuan bisa diusap-usap bagian punggungnya begitu. Itu cara kita mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh anak kita lewat sentuhan. Dan saya yakin teman-teman bangga banget, misalkan Kang Amir disentuh pundaknya oleh ayahnya. Papa bangga, Amir sampai dengan usia 20 tahun kamu masih jomblo, belum pernah pacaran gitu kan. Contoh begitu ya. Oke. Kenapa masih jomblo? Karena anak-anak yang jomblo itu dia akan punya hal positif. Misalkan kalau seanak usia Amir ini udah nonton pornografi, kemudian dia melakukan riset, itu kan berbahaya begitu. Jadi jomblo itu ada bagusnya begitu. Bahkan lebih bagus daripada berpacaran misalkan begitu. Termasuk anak-anak kita nih yang hari ini hadir dengan ayah bundanya, ayo nak, mencintai itu diperbolehkan. Tapi berlebihan bahkan melakukan hal yang dilarang oleh agama itu tidak boleh. Oke, itu. Kemudian komunikasi juga dengan anak-anak itu kita harus menggunakan 4D. Yang pertama adalah dihayati. Contoh ketika ada anak gadis atau anak kita curhat sama kita dengerin dengan tenang gitu kan. Kita hayati apa yang dia sampaikan, apa keinginannya. Saya biasanya mengajak anak-anak saya untuk berkomunikasi itu adalah bisa ngajak jalan mereka untuk jajan, atau ketika berkendara gitu kan, atau ketika makan. Nah, kita dengerin apa yang jadi celotehan mereka. Kita terima apa yang mereka sampaikan ke kita. Misalkan itu pun ada kritikan untuk kita. Kemudian kita dengarkan dengan baik-baik. Setelah mereka bercerita, kita tanggapi, oke, mohon maaf ya, kalau ayah selama ini terlalu sibuk, jadi kurang ajak main dengan kakak, misalkan begitu ya. Ditanggapi, kenapa kalau ditanggapi anak-anak senang gitu kan, bahwa ternyata ayahnya punya perhatian, bundanya punya perhatian begitu.
Kemudian ini komunikasi ala Fatherman. Ini adalah teorinya dari Ustadz Bendria Wisman dan Ayah Ilwan Renaldi. Kata beliau, ada 3 tips agar anak merasa dicintai. Yang pertama adalah sentuh fisiknya. Jadi kalau anak laki-laki, sentuh bagian bahunya. Kalau anak perempuan, diusap bagian punggungnya. Saya yakin Salsabila tuh kalau diusap papanya sabar ya, Neng. Nanti kalau udah jodoh juga pasti ketemu. Kalau diputus sekarang nggak apa-apa, jangan nangis ya, sabar kayak gitu misalkan. Itu pasti tenang tuh perasaan kita ketika diusap-usap anak-anak perempuan begitu. Kemudian ucapkan cinta secara privat. Jadi saya suka muji tuh anak-anak saya. Masya Allah. Jadi kita bisikin ke telinganya, Masya Allah, anak Abi yang soleha bagus sekali pakaiannya, kayak gitu ya. Abi senang deh. Mereka kemudian kelihatan tuh dari mukanya berseri-seri. Kemudian berdoa di depan anak. Ya Allah, ya Tuhan, jadikan anak-anak kami adalah anak-anak yang punya akhlak yang baik, karakter yang baik. Itu depan anak-anak itu bagus tuh ya. Jadi kemudian mereka ngelihat, oh iya, ayah bundaku mendoakan aku kebaikan aku agar aku menjadi anak yang baik. Nah, teman-teman nanti yang sekarang belum jadi orang tua, coba praktekkan apa yang disampaikan sekarang, apa yang disampaikan saya sekarang itu bisa kita praktekkan nanti kalau jadi orang tua. Nah, kemudian ini riset yang saya lakukan, kira-kira apa yang mempengaruhi cara anak berkomunikasi. Kenapa kemudian ada anak-anak yang usia 7 tahun kok sudah ngomong kasar? Bahkan mohon maaf ya, Bandung itu mahasiswanya karena banyak orang suasana Sunda setahu saya, banyak tuh keluar kalimat. Jadi kalimat-kalimat binatang tuh bagi mahasiswa di Bandung tuh udah nggak aneh ya. Kang Amir begitu ya. Kang Amir yang mungkin orang Jawa akhirnya terpengaruh juga ya. Jadi bahkan itu menjadi sebuah tren. Nah berarti itu pengaruh apa? Jadi kalau Kang Amir yang orang Jawa pulang bisa mengungkapkan verbalnya kalimat-kalimat yang tidak bagus, bisa jadi adalah pengaruh dari lingkungan kampusnya. Nah setidaknya menurut saya adalah ada 7 hal faktor yang mempengaruhi kemampuan anak berkomunikasi. Yang pertama adalah tentu orang tua. Oleh sebab itu para ayah bunda, ayo mulai sekarang lakukan komunikasi yang baik antara suami dan istri agar kemudian kita menjadi cerminan yang baik bagi anak-anak kita. Kemudian kadang-kadang nih ayah dan ibunya sudah ngomong yang baik, ternyata di keluarganya ada yang nggak baik. Ya termasuk, mohon maaf, Pak, ya. Termasuk saya udah masuk di klaster perumahan saya, di beberapa saat lagi saya masuk ke rumah nih, tapi saya lanjutkan dulu. Ya termasuk di saya, jadi saya sudah mendidik anak-anak saya dengan begitu baik, kayak begitu kan. Saya berusaha untuk membangun komunikasi yang santun antara saya dengan istri saya, dengan anak saya, tapi kemudian lingkungan keluarga bisa jadi tidak seperti itu. Oleh sebab itu, kita juga berusaha kepada keluarga agar keluarga kita melakukan hal yang sama. Kemudian sekolah juga punya pengaruh besar, teman-teman. Jadi, kenapa? Karena begitu heterogennya anak-anak yang ada di sekolah, mereka terlahir dari orang tua yang berbeda, begitu. Jadi, kalau kemudian anak-anak kita dididik dengan bagus di rumah, tapi kemudian ayah dan bunda menemukan ada yang salah setelah pulang sekolah, maka itu sesuatu yang wajar. Tapi kemudian kita nggak boleh permisif membiarkan aja, harus mengingatkan. Nah, ingat peraturan di rumah ini nggak boleh ngomong seperti ini ya, seperti itu. Pergaulan, lingkungan, kemudian termasuk apa yang ditontonnya ayah bunda, menurut saya punya pengaruh besar. Dan juga apa yang mereka baca. Oke, saya mohon waktu sekitar 3 menit untuk tutup dulu ya, karena saya masuk rumah nih ya. Gak apa-apa. Oke, ya, jadi tadi saya coba simpulkan ya teman-teman semua dan Bapak Ibu semua gitu, kalau tadi Pak Namin tuh pertama masih tahu nih kalau misalnya Bapak Ibu semua tuh harus menjaga fitrah anak nih agar tetap baik, karena semua anak itu pasti kan lahirnya kan polos gitu ya Bapak Ibu semua. Jadi kalau misalnya sekarang anaknya udah mulai berkata kasar atau apa, itu mungkin ada salah juga ya dari sosialisasi kita kepada anak gitu ya. Terus tadi ada tantangan ortu juga tuh di era digital gitu ya Bapak Ibu semua, ada kayak dari mulai pornografi, terus tontonan-tontonan tidak baik gitu ya, dan itu perlu dihindari nih kalau bisa
diwaspadailah sama Bapak Ibu semua gitu ya. Gitu. Sambil menunggu Bapak Namin kembali lagi gitu ya. Nah, mungkin dari Bapak Ibu semua, kalau misalnya dari sampai materi sekarang, ada yang mau ditanyakan, boleh banget untuk ditanyakan aja gitu, karena nanti bisa ditampung pertanyaannya. Materinya sampai sekarang. Kita tunggu sekitar 5 menit untuk Bapak Namin join kembali di meeting. Mungkin ada dari Bapak Ibu semua yang mau ditanyain gitu ya tentang materi tadi. Tadi ada tentang komunikasi efektif juga gitu ya, tips-tipsnya dari mulai 4D gitu ya, dihayati, didengarkan, ya. Tadi siapa ya? Mungkin nanti bisa raise hand dulu buat Bapak Ibu yang mau bertanya gitu. Lalu open mic. Nah, ini Pak namanya udah datang lagi. Ya, baik teman-teman, kita akan lanjutkan kembali. Iya. Itu selektif ya. Mungkin ada sebuah pertanyaan dari benak teman-teman nih. Pak Namin anaknya kan tidak mengakses gadget, TV, dan bioskop. Lalu apa hiburan mereka, apa yang mereka tonton? Teman-teman, jadi ketika saya memutus saya memberikan hiburan alternatif untuk jadi saya sediakan PC komputer dengan layar besar di rumah, ditempatkan di ruang terbuka yang semua bisa diakses oleh keluarga. Dan kemudian saya koleksi ribuan video yang setiap harinya mungkin saya download sekitar 3-4 video, jadi seminggu mungkin bisa ada 20 video begitu kan. Dan video-video itu saya pastikan adalah video edukasi yang punya dampak baik untuk pertumbuhan anak-anak kita. Jadi sedikit saya singgung mungkin Bapak dan Ibu semua, para ayah dan bunda, sebenarnya pada dasarnya ketika anak kita hanya ada dua hal. Yang pertama, anak-anak itu suka nonton video, yang kedua suka main game. Maka ketika hari ini anak-anak kita kecanduan terhadap gadget, saran saya adalah alihkan pada media yang lebih besar dan jangan berikan akses untuk online. Jadi saya memastikan mereka untuk nonton video yang saya berikan kepada anak-anak itu secara offline, jadi tidak ada iklan. Dan sebelum kita berikan kepada anak-anak, kita sudah screening dulu tuh. Kenapa? Jadi jangan sampai ada kalimat-kalimat keluar yang diperankan oleh para pemain filmnya, baik animasi ataupun film manusia secara nyata, itu ada kalimat yang nggak baik untuk anak-anak kita, karena itu punya pengaruh besar. Nah, anak-anak saya termasuk anak-anak yang dalam tanda kutip itu gila baca, teman-teman, ayah bunda semua. Dan ketika memilih buku bacaan pun, saya selektif, saya ajak mereka sebulan sekali ke toko buku gitu kan. Dan ketika mereka akan milih buku, kakak, adik pilih buku. Tapi sebelum dibayar, itu saya cek dulu. Kira-kira ada kalimat-kalimat bagus nggak, ada konten dewasa nggak, ada konten pornografi nggak.
Apakah pernah menemukan konten dewasa dan pornografi? Ada. Kemudian bukunya ya, cari buku yang lain kayak gitu. Jadi kenapa? Karena saya ingin memastikan agar anak-anak saya apa yang ditonton, apa yang dibacanya itu punya pengaruh baik terhadap verbal dan cara komunikasi yang dia lakukan terhadap saya dan teman-temannya begitu. Termasuk dengan pada istri saya. Jadi kira-kira begitu teman-teman semua. Ini saya lewatkan saja. Nah, ini 10 tips komunikasi dengan anak-anak kita yang coba ayah bunda bisa lakukan di rumah. Atau para calon ayah, Kang Amir dan teman-teman, para calon bunda, Abigail dan teman-teman, ini bisa dipraktekkan. Yang pertama adalah berbicara saat makan, berikan nasihat terbaik. Contoh gini teman-teman, kan kita sering ada sebuah, atau pernah mendengar kalimat begini, jangan berbicara sambil makan. Padahal yang benar adalah, pada saat makan, justru kita gunakan untuk berkomunikasi dengan anak-anak kita, dengan keluarga kita. Yang nggak boleh itu sebenarnya kalau di ada nasi, makan, jangan ngomong dulu, itu yang benar. Tapi pesannya, kalau lagi makan, ngobrol ya. Kalau lagi makan, jangan banyak ngomong ya, diem gitu kan. Nyuap aja begitu. Padahal yang benar, saat kita, kan itu mereka dalam keadaan santai tuh ya, jadi anak-anak kita dalam keadaan santai. Jadi berikan pesan-pesan kebaikan. Jadi saya sering menyampaikan sama anak-anak saya, contoh gini, kakak, adik, ayo kita syukuri makanan hari ini yang bisa kita nikmati. Kan kita sudah pernah nonton video kan, misalkan kita pernah nonton acara dulu yang hit di Trans 7 atau Trans TV, saya lupa, orang pinggiran. Saya download video-video itu, banyak tuh video orang pinggiran. Orang pinggiran itu kan bercerita tentang orang-orang miskin dan duafa yang hidup sederhana, makan sama kangkung doang, makan sama bayam doang, kayak begitu kan, bahkan makan sama garam doang gitu kan. Nah, kita pernah nonton film itu, kita ceritakan, kita kan pernah tuh nonton film orang-orang pinggiran ya, kakak, adik, dan kita sekarang bersyukur bisa makan lebih dari itu, maka habiskan. Jadi saya selalu memastikan bahwa agar anak bisa makan dengan baik dan dihabiskan, gitu kan. Kemudian saat gunakan eye contact yang baik, tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian dengarkan celotehan anak, tadi yang 4D tadi ya, dengarkan, dihayati, kemudian juga ditanggapi. Nah, yang paling penting adalah stop handphone atau gadget jika anak mau ngobrol. Jadi kalau saya sedang bekerja di rumah, itu anak saya yang paling kecil usia 6 tahun, dan usia 4 tahun suka nyender-nyender atau nyendet ke saya. Biasanya saya stop dulu tuh laptopnya, saya tutup laptop itu kan, bisa ajak ngobrol mereka kayak gitu. Kenapa? Karena ketika anak-anak kita, ayah bunda, kita sedang main handphone, sedang main gadget, atau sedang apapun, ketika dia mulai nyendet sama kita, sebenarnya anak-anak kita tuh ingin bermain dengan kita, maka coba hentikan aktivitas sementara, berinteraksi dengan mereka. Kalau mereka kemudian sudah agak lama, misalkan 5 menit atau 10 menit ngobrol dengan oke, ayah bekerja lagi ya, silakan adik dan kakak main di sana. Nah, biasanya saya melakukan begitu. Kemudian berikan waktu terbaik untuk anak, nggak boleh waktu sisa. Makanya saya punya komitmen, saya dengan istri saya, kalau sudah pukul 18.00 sampai dengan pagi hari, kami nggak main handphone. Ya. Jadi 18.00 sampai dengan pagi hari, subuh nanti, kami nggak ada main handphone. Komitmen kami. Lalu apa yang kami lakukan di rumah dengan anak-anak? Ya udah, anak-anak bisa bergantian, bercerita, storytelling, mereka kemudian meminta kami juga untuk bercerita, begitu. Karena itu dengan produktif sampai mereka tidur. Jadi kalau mohon maaf, biasanya anak-anak di keluarga lain itu mengantarkan anak-anaknya tertidur sambil nonton TV bareng. Kalau kami enggak, ya biasanya kami gunakan untuk setelah baca, setelah berkisah. Jadi anak-anak saya, teman-teman semua, itu selalu kalau tidur itu dengan buku-bukunya yang berantakan begitu. Itu anak saya. Kemudian kita juga bisa masuk dalam dunia anak-anak, bermainlah dengan mereka. Maka saya, para ayah dan bunda, belajar bercerita. Kenapa? Karena anak-anak itu paling senang ketika mendengar cerita dari ayah. Misalkan, kita cerita aja, pada suatu hari, ada anak ganteng, anak ini sekarang makannya sudah bagus, kayak itu ada ya. Jadi kita bikin cerita kayak begitu, dia akan dengerin.
Terus apalagi? Dia antusias. Asal ketika kita bercerita itu antusias. Jadi bercerita juga adalah bagian cara komunikasi yang baik bisa kita lakukan dengan anak kita, ayah bunda semua. Makanya ya ayo deh beli di rumah buku-buku cerita, itu bukan apa ya, bukan dongeng yang mengajarkan kebaikan gitu kan. Banyak buku-buku kisah-kisah menarik yang itu adalah nyata. Nonton penuh hikmah bersama anak, jelaskan ibroh atau pelajaran yang bisa kita lakukan. Berbincanglah dengan anak saat melakukan perjalanan, misalkan saat membeli makanan di lingkungan rumah sambil naik. Bahkan dalam agama Islam itu, teman-teman mohon maaf, kami diajarkan dalam agama Islam itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Jadi kalau kita mau menasihati anak-anak kita itu dengan 3 cara yang tepat, yaitu saat naik kendaraan, saat anak sakit, saat makan. Jadi sudah ada tuntunannya sejak zaman dulu di dalam agama Islam. Tentu saya yakin juga di agama-agama lain juga ada seperti itu. Nah, teman-teman, bunda semua, coba kita bayangkan sejenak. Amir, kalau ngomong jangan teriak-teriak ya. Ayah nggak suka kalau kamu ngomong teriak-teriak. Kalau saya ayahnya Amir ngomong kayak gitu, kira-kira sebenarnya apa yang sedang saya lakukan? Sebenarnya apa, Amir? Marah, Kang Amir. Ya, sebenarnya saya mengajarkan anak untuk berteriak. Jika kita berteriak, menyuruh anak agar tidak berteriak, apa yang sedang kita lakukan? Yang sedang kita lakukan adalah justru kita sedang mengajarkan cara berteriak, cara marah. Lalu gimana jika ada anak berteriak? Misalkan dia marah-marah gitu kan, tantang istilahnya kayak begitu kan? Ya udah, yang bisa kita lakukan adalah jangan juga berteriak, jangan juga marah-marah. Dekat ya. Amin. Amin. Begitu. Nggak usah teriak-teriak. Itu bisa kita lakukan. Coba menurut saya itu harus marah agar gimana caranya. Tapi marah cara yang lembut dan cara kekerasan, bahkan mungkin mendoakan hal baik. Amin. Ya doain kamu jomblo seumur hidup ya, diperintah nggak mau. Nah, berarti itu doa yang nggak baik. Kalau doa yang baik, oke Amir. Kalau hari ini Amir masih nggak nurut sama ayah doakan 15 tahun yang akan datang Amir jadi profesor. Tapi jarang ya saat emosional para orang tua mendoakan hal-hal baik. Ya tapi kita coba lakukan itu walaupun nggak mudah. Nah, biasanya setelah saya marah dengan anak saya panggil ke nama gitu kan. Saya peluk tuh anak saya. Maafin Abi ya, maafin ayah ya. Tadi ayah marah karena begini-begini. Nanti nangis tuh, saya nangis, anak nangis begitu. Jadi teman-teman, apa yang saya sampaikan sekarang ini, insya Allah pernah saya praktekkan dalam kehidupan saya dan sekarang saya praktekkan untuk anak-anak saya. Dan efeknya sangat luar biasa. Kang Amir, kalau waktu saya udah habis mau diingatkan ya. Jadi ada nggak teman-teman yang mungkin ingat masa kecilnya? Mbak Salsabila masih ingat masa kecilnya pernah dimarahin sama ayah atau bundanya kemudian dipeluk begitu? Pernah, Pak. Pernah. Masih ingat. Usia berapa tuh? Kalau tidak salah usia 5 tahun atau 6 tahun. Dimarahin sama siapa? Sama ibu. Sama ibu. Terus dipeluk, nangis bareng nggak? Ibunya nangis nggak? Iya. Ya, nangis Sama-sama bareng, nangis, Pak. Nah itu, apa yang Salsabila rekam waktu 6 tahun, kemungkinan besar akan Salsa lakukan terhadap anaknya begitu. Nah, dia dulu ketika aku nangis, ketika aku marah ya udah aku dipeluk. Nah, itu biasanya dilakukan oleh kita terhadap anak kita. Kalau Elvania ini ketua Pena Bangsa atau ketua panitia. Waktu pernah nggak momen paling teringat ayah ibunya marah kemudian dipeluk nangis bareng, ada nggak begitu? Elvania. Enggak, Bapak.
Kenapa? Orang tua saya nggak suka marah-marah. Oh, Masya Allah, nggak usah suka marah-marah. Terus tahu cara dia marah itu kayak apa? Hanya dari gestur tubuhnya begitu? Iya, Contoh gimana? Ayah paling ngeliatin doang begini. Kita udah tahu ya. iya Nah, biasanya gitu. gitu, Bapak. Nah, betul. Itu juga Kak Elvania adalah salah satu strategi yang saya lakukan. Contoh, ketika anak saya, dia menurut saya adalah menggunakan baju yang kurang tepat. Tinggal saya lihatin aja. Nanti dia salting sendiri. Apa nih yang salah dari aku? Kayak gitu kan. Sini. Salah ya, gitu kan. Kalau ibunya cerewet kan? Biasanya ibu lebih cerewet, Pak. Iya, memang begitu. Nanti Ibu Karlina ngasih tahu tuh ya, perempuan itu, teman-teman, secara fitrahnya adalah harus mengeluarkan 20.000 kata per hari. Kalau laki-laki itu 7.000 kata per hari. Jadi kalau ibu kita cerewet, atau para ibu cerewet, itu adalah sebuah fitrah yang baik. Kenapa? Manfaat dari ibu-ibu cerewet itu adalah melahirkan anak-anak yang bisa bicara. Teman-teman, perlu diketahui, kasus-kasus speak delay atau laman bicara yang terjadi pada hari ini, kebetulan saya punya teman, dia punya sebuah lembaga pendidikan khusus anak-anak ABK. Dan banyak ditemukan anak-anak yang speak delay atau laman bicara. Itu kasusnya adalah karena sejak kecil, para ayah dan bundanya membiasakan anaknya main gadget, bukan berkomunikasi dengan ayah dan ibunya, karena sibuk kerja mungkin begitu. Jadi yang terjadi apa? Laman bicara tuh. Nah, makanya tetaplah menjadi ibu yang cerewet. Tapi ingat hati-hati. Jangan sampai adalah cerewetnya justru caci maki, murka yang mengeluarkan kata-kata baik yang itu bisa jadi doa untuk anak-anak kita. Nah, emang kenapa kita nggak boleh marah? Mungkin inilah yang kemudian diketahui oleh ayah bundanya Elvania. Dia udah tahu tentang hal ini gitu kan. Oh, ketika marah, anak menjadi depresi. Saya nih teman-teman, misalkan anak melakukan kesalahan, ya saya marah dengan cara saya tadi, yaitu dengan tegas dan lembut, tidak perlu caci maki. Kira-kira mereka bisa murung nggak? Mereka kalau kita nggak tanya, itu murungnya bisa 2 hari. Murungnya bisa 2 hari. Tapi saya nggak mau begitu, saya kasihan. Orang 1 jam aja ketika dia ngerasa sedih gitu, habis kita marahin, ya udah saya peluk, saya ajak ngobrol lagi, saya bercanda lagi gitu kan. Begitu. Kenapa? Karena kalau kemudian dimarahin, mereka merasa bersalah dan depresi. Kemudian ada rasa ketakutan begitu. Kemudian anak tidak percaya diri, kerusakan, kematian dan sel-sel otak anak. Mungkin kita sering mendengar atau pernah mendengar dari seminar-seminar yang disampaikan oleh Ibu Aisyah Dahlan ya, pakar otak, sering menjelaskan tentang hal ini. Kemudian anak menjadi apatis atau cuek. Kemudian anak menjadi introvert, udah terlahir introvert, dimarahin anaknya jadi makin introvert, jadi dia makin tertutup. Dan banyak kasus teman-teman, anak-anak introvert itu dibullying oleh guru dan dosennya, itu kemudian menjadi introvert dan dia hidupnya banyak dihabiskan di kamar tidurnya. Saya pernah punya sahabat, dia seorang rektor di perguruan tinggi, anaknya pernah mendapatkan kasus bullying di sebuah perguruan tinggi. Lalu anaknya menjadi trauma selama 2 tahun teman-teman mengeram diri, mengurung diri dalam kamar. Anaknya udah introvert, dimarahin atau dibullying di depan kelas oleh dosennya, udah dia makin tertutup dan dia apatis terhadap dunia luar, bahkan dia tidak mau berinteraksi dengan ayah ibunya. Itulah betapa berbahaya kemarahan yang dilakukan, atau marah ini kan juga adalah bagian cara berkomunikasi begitu kan. Marah juga adalah cara kita berkomunikasi dengan anak-anak kita. Tapi tadi saya bilang, marah itu bisa kita lakukan dengan tegas dan lembut. Bahkan anak-anak kalau sudah menjadikan ayahnya sebagai figur teladan gitu kan ayah ini adalah tipikal orang yang jarang bicara. Tapi di seminar-seminar tentang keayahan, saya selalu mengajak kepada para ayah, ayo para ayah, walaupun kita ditakdirkan itu adalah maksimal mengeluarkan 7.000 kata per hari, tapi dalam mendidik anak-anak kita, kita harus juga sering bicara dengan anak-anak kita. Kenapa? Karena agar mereka tahu pesan-pesan. Saya yakin mungkin juga ayahnya Salsabila, Kak Elvaina,
ya ayahnya jarang bicara, tapi ketika mulai bicara, walaupun sedikit, itu begitu bermakna. Begitu. Dan ketika dia marah hanya mengacungkan satu jari saja, atau melihat dari gestur tubuh kita yang nggak senang, itu mereka udah ngerasa bahwa ada yang salah diri dia itu bagus. Gitu. Tanpa harus ayahnya ngeluarin kata-kata yang menghardiknya. Nah, ini contoh juga adalah sebuah cara berkomunikasi. Ayo nak, gimana Mas Kang Amir? Sudah habis waktunya? Ya, waktunya sudah habis. Oke, baik. Nah, 3 menit lagi terakhir ya. Ya. Ayo nak, bangun sholat subuh. Ayo nak, bangun. Ayo nak, bangun nanti sekolahnya kesiangan loh. Jadi kalau seorang muslim itu adalah ketika membangunkan anaknya itu untuk sholat subuh, bukan untuk ayo nak bangun nanti sekolahnya kesiangan. Contoh begitu ya. Di agama lain lagi-lagi saya meyakini ada banyak kebaikan-kebaikan. Oke, yang paling penting ayah bunda, pesan saya, ayah bunda yang anak-anaknya dididik oleh teman-teman di komunitas Pena Bangsa PEB Unpad. Jadi ayo kita berikan makanan yang halal dan baik untuk anak-anak kita, juga bergizi dari sumber yang halal. Terus memantaskan diri untuk menjadi orang tua yang salih agar kita bisa menjadi teladan bagi anak-anak kita. Baik, itu yang bisa saya sampaikan ayah dan bunda semua, kakak-kakak semua. Untuk lebih jelasnya nanti kita bisa berinteraksi dengan media sosial yang saya miliki, ada Instagram motivatorpendidikan.com, ada YouTube motivatorpendidikan.com, ada website di motivatorpendidikan.com. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau ada yang menyinggung perasaan ayah bunda semua. Selanjutnya silakan jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih kepada Bapak Namin atas pemaparan materinya ya tadi. Bapak Ibu sangat insightful lah ya untuk menambah wawasan juga nih bagi saya pribadi dan teman-teman semua nih buat kedepannya ntar jadi bapak atau ibu yang lebih bijaksana gitu dalam komunikasi. Tadi saya bisa simpulkan ya kalau misalnya beberapa tips dan trik itu dari Bapak membangun komunikasi efektif. Yang pertama ada membangun ekspresi gitu ya kalau misalnya berbicara dengan anak-anak gitu ya, dan habis itu pemilihan bahasanya juga, terus menggunakan apresiasi dan gunakan sentuhan juga gitu ya Pak untuk membangun komunikasi yang efektif. Nah, mungkin dari pemaparan materi tadi, kalau misalnya Bapak atau Ibu ada yang mau ditanyakan, bisa langsung untuk pakai fitur Zoom, raise hand, lalu open mic, atau nanti bisa ditulis di kolom komentar saja gitu. Oke, ini ada dari teman kita nih, Pena Bangsa yang raise hand. Cindy. Silakan. Boleh ke laporannya. Ini orang tua ada yang mau nanya dulu nggak? Bapak Ibu ada yang mau tanya dulu? Oke, kayaknya belum ada sih Teh. Nah, kalau gitu saya nanya Pak ya. Oke, Saya silakan Cindy. sebenarnya kan tadi kan lebih ke komunikatifnya sama antara orang tua gitu ya, kayak cara pemilihan bahasa segala macam. Terus ada nggak sih kayak cara menanamkan tanggung jawab gitu untuk anak, misalnya kayak anak tuh sudah ngerti dari kecil tanggung jawab gitu, karena dari yang saya pahami sendiri kayak anak-anak umur 6 tahun, 7 tahun itu masih kayak gak terlalu paham sama tanggung jawab. Jadi kayak habis pulang sekolah mereka taruh barang sembarangan, terus berjalan tugas juga ada kadang kalau ingat. Jadi kayak kalaupun ditanya gak ada tugas gitu. Kan saya juga pengalaman sih Pak. Itu ada gak sih kayak cara menentukan kayak biar mereka tuh ngerti sama tanggung jawab mereka setelah kayak sekolah segala macam gitu. Harus kayak bantu orang tua gitu Pak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Kak Cindy atau Teh Cindy. Ya teman-teman, ini berdasarkan praktik pengalaman saya. Setidaknya saya mulai memberikan peran tanggung jawab terhadap putra-putri saya itu di usia mereka 4 tahun. Contoh yang paling sederhana adalah, setiap hari kan mereka bermain di rumah. Ada yang baca buku, ada yang bermain mobil-mobilan dan masak-masakan. Saya tidak ingin membereskan mainan dan buku-buku itu sebelum saya menyampaikan kepada mereka, ayo kakak, teteh, bereskan mainannya.
Itu setiap hari saya lakukan, teman-teman. Bagi saya meyakini bahwa tanggung jawab yang diberikan terhadap anak-anak itu adalah sebuah habit yang harus dilakukan tiap hari oleh orang tua. Nggak boleh bosan. Gitu kan? Bahkan menjadi syarat. Contoh gini, teman-teman. Saya tuh punya syarat ketika anak-anak saya akan nonton video yang sudah saya download gitu kan. Jadi beberapa syaratnya, yang pertama adalah mereka harus merapikan rumah, bertanggung jawab terhadap mainan yang mereka mainkan, mereka nyapu dulu, itu pertama. Yang kedua, sebelum mereka nonton, mereka harus sholat. Atau teman-teman yang di non-muslim mungkin harus ibadah, harus apalah begitu ya. Kemudian yang ketiga, sebelum mereka nonton, mereka harus makan. Jadi nggak ada istilah makan sambil nonton. Dan setelah itu, setelah 3 hal tersebut terpenuhi, maka mereka adalah boleh nonton. Jadi menurut saya adalah sebuah rule, peraturan di rumah juga, dan kebiasaan yang dilakukan oleh para ayah dan bunda, itu bisa menjadi kebiasaan bagi anak-anak. Bahkan anak-anak saya di usia mereka 7 tahun, ya mereka saya biasakan untuk nyuci piring sendiri setelah makan. Dan alhamdulillah, kemudian jadi terbiasa begitu ya. Yang anak 4-5 tahun tentu belum bisa gitu kan. Kenapa? Karena dari sisi tempat tempat cuci piringnya itu ya, itu juga belum sampai gitu kan. Tapi kalau mereka mau nyoba-nyoba, biasanya mereka anak-anak saya coba-coba, mereka ambil bangku, mereka cuci sendiri. Bersih nggak bersih begitu. Jadi begitu Kak Cindy, kalau saya membangun habit sebuah kebiasaan baik, itu setiap hari sama anak-anak saya kayak begitu kan. Ya termasuk ketika mereka belajar. Ketika mereka waktunya belajar, ayo kakak-kakak, teteh-teteh, sekarang waktunya belajar kayak gitu. Begitu. Itu yang saya lakukan. Jadi menurut saya adalah peran tanggung jawab anak-anak itu bisa dididik setidaknya ketika mereka mulai memasuki usia 4 tahun begitu. Begitu Kak Cindy dan teman-teman dan para ayah dan bunda. Silakan kalau ada pertanyaan berikutnya. Ini tadi ada pertanyaan Pak dari kolom komentar. Ini pertanyaannya, bagaimana cara mendidik anak yang sering mengulangi kesalahan yang sama padahal sudah sering dikasih tahu gitu Pak? Oke, saya terinspirasi dari sebuah kisah. Nabi Muhammad SAW, ayah bunda itu pernah memboikot 3 orang sahabat. 3 orang sahabat ini adalah diboikot oleh Rasulullah SAW selama 40 hari. Kenapa? Karena dia tidak ikut peperangan. Jadi Rasulullah SAW memerintahkan kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada seluruh masyarakat agar tidak ngomong, tidak berbicara dengan 3 sahabat ini selama 40 hari. Jadi ketika dia pulang ke rumah dicuekin istrinya, ketika pergi ke masjid dicuekin istrinya, dicuekin. Jadi selama 40 hari mereka nggak tahan hidup tuh. Jadi Rasulullah SAW nggak marah, tapi hanya tidak ngomong. Nah, saya pernah mempraktekkan ayah bunda semua, ketika saya sudah, anak-anak saya beberapa kali mungkin melakukan sebuah kesalahan gitu kan, tapi kemudian nggak ampuh, maka saya akan boikot mereka dengan istri saya, misalnya kan 3 hari untuk nggak bicara dengan mereka. Saya boikot. Kan dalam aturan berumah tangga tuh suami istri boleh tidak berbicara tidak melebihi 3 hari. Bahkan dalam parenting boikot anak kita 3 hari. Saya yakin tuh kalau anak nggak diajak ngobrol sama ayah, sama bundanya gitu kan, terutama anak-anak yang usia masih SD gitu kan, itu mereka akan kelimpungan dan kenapa sih aku nggak diajak ngobrol kayak gitu kan? Contoh begitu. Lalu kemudian, kalau mereka melakukan kesalahan berulang-ulang, maka cari penyebabnya begitu. Cari penyebabnya. Bisa jadi mereka ingin cari perhatian lebih dari kita, hingga kemudian dia melakukan kesalahan-kesalahan ulang. Jadi cari penyebabnya, kemudian kita cari solusinya. Nah, saran saya adalah yang bisa kita lakukan adalah memboikot mereka untuk tidak berbicara beberapa hari kayak begitu kan. Ya, itu lebih baik daripada kemudian kita menghukum mereka dengan hukuman fisik atau caci maki begitu. Itu contoh dari saya, contoh singkatnya begitu. Jadi kayak introspeksi diri ya Pak ya? Nah, supaya dia melakukan introspeksi diri. Saya yakin juga teman-teman yang remaja ketika diboikot oleh ayah bapaknya, bokapnya gitu kan, itu pasti nggak tahan tuh gitu kan. Kenapa sih mama nggak ngomong-ngomong sama gue? Itu pasti nggak tahan. Apalagi anak cewek, anak perempuan itu ya. Cindy, Salsabila itu bunda yang ngomong itu pasti, kenapa sih bunda nggak ngomong gitu kan? Nah itu, padahal mungkin dia lagi marah sama kita.
Nggak ngomong sehari aja kita tersiksa, apalagi 3 hari, apalagi 40 hari, gitu. Ya. Oke Pak, ini Tapi satu catatan, jadi ayah bunda semua, apa yang saya lakukan untuk anak saya, untuk keluarga saya, itu belum tentu cocok untuk keluarga ayah bunda, begitu kan? Jadi ya nggak apa-apa, silakan bereksperimen aja untuk mencari pola asuh terbaik. Kalau sudah menemukan pola asuh terbaik, terapkan yang itu begitu. Jadi jangan memaksakan pola asuh yang saya sampaikan tadi, itu dipaksakan di keluarga ayah bunda. Tapi kalau mau coba silakan begitu. berarti tadi tergantung dari ininya juga ya Pak ya, dari kondisi anaknya dan sebagainya gitu. Oke, betul. Lalu ada lanjut nih Pak, ada pertanyaan lainnya, bagaimana cara ngasih tahu pada anak yang suka pengen main gadget aja, udah dibilangin jangan main gadget, malah ngelawan terus nih Pak, sampai baterainya belum habis, belum selesai mainnya. Oke, Ini berarti baik. kecanduan gadget nih Pak, gimana caranya? Kuncinya ada di ayah dan ibu. Kalau ada anak-anak yang kecanduan gadget, bahkan terpapar pornografi, yang salah adalah kita, para ayah bunda. Ingat ya, saya nggak ngomong Anda, saya bilang kita. Karena saya juga adalah ayah dari putra-putri saya. Yang salah adalah kita, ayah bunda. Kitalah yang kemudian memberikan fasilitas terhadap mereka. Maka dalam program-program seminar parenting, saya sering mengatakan, ayah bunda, biarkan hari ini anak kita, gadgetnya kita ambil, kemudian dia menangis. Nggak bakalan sampai 1 hari menangisnya dijamin. Bahkan paling lama mungkin 3 jam udah capek tuh, udah kelengar, anak nangis, udah tidur tuh. Tapi kalau kemudian kita membiarkan anak, kita mengalah, kalau orang sudah bilang elehan, kita mengalah gitu kan, udah nggak apa-apa deh main gadget, terlalu permisif. Yang terjadi anak kecanduan, bahkan terpapar pornografi. Yang terjadi apa? Kita akan menangis di masa yang akan datang. Maka perhatikan kalimat yang saya sampaikan. Biarkan hari ini anak menangis karena kita ambil gadgetnya, atau kita nggak berikan gadget, daripada kita menangis di masa yang akan datang. Tapi ayah bunda, kalau kemudian kita mau ambil gadget, berikan hiburan alternatif tadi saya bilang. Hanya 2 hal yang anak-anak suka dari gadget itu adalah games dan video. Tidak ada yang salah dari nonton video dan game, kecuali yang ditontonnya adalah yang berbau pornografi atau gamenya pornografi. Yang bisa kita lakukan adalah memindahkan apa yang mereka lihat di handphone. Jadi kata kuncinya anak itu butuh bermain. Nah, maka saya sering mengatakan para ayah dan ibu harus lebih banyak meluangkan waktunya, mengorbankan waktunya untuk banyak bermain dengan anak. Ya kalau kita punya rezeki ayah bunda semua, belikan media yang besar. Itu PC komputer. Ya udah di sana kita install game, kita sediakan video begitu. Jadi jangan sampai kemudian kita akan berjuang mendidik anak tanpa gadget, tapi tidak ada alternatif hiburan yang lain. Jadi mulai sekarang, tegaanlah sama anak daripada kita nanti menyesal di masa yang akan datang. Jadi kuncinya adalah siapa yang kuat. Seperti itu. Begitu ya. Jadi lebih lengkapnya nanti ada seminar parenting tentang mendidik anak tanpa gadget begitu. Jadi mungkin tadi kalau misalnya aku bisa dapetin harus dialihkan ke fokus lain gitu ya Pak ya, yang jauh lebih besar daripada di gadget itu sendiri. Gitu. Lanjut, ini ada pertanyaan dari Ibu Yudi Hikmah. Bagaimana menghadapi anak yang gampang marah nih Pak? Temperamental ya? Iya. Iya, anak-anak yang temperamen. Jadi kalau kita ngelihat anak yang tantrum atau yang temperamental itu kan disebabkan karena beberapa hal. Yang pertama adalah anak mudah marah bisa jadi mencontoh dari kebiasaan kita, para ayah dan bunda, yang sedikit-sedikit ada masalah, kemudian kita marah, terpancing. Jadi adik kemudian yang terjadi apa? Anak memotret itu, oh iya ketika ada satu persoalannya, udah marah aja solusinya. Atau ketika anak tidak diberikan gadget, tidak diberikan makanan yang mereka sukai, mereka marah dan nangis-nangis. Dan mereka berhasil melakukan itu, kemudian gadget kita berikan, makanan yang mereka inginkan kita belikan, dan berulang begitu. Jadi sesuatu yang mereka minta, kemudian kita berikan dengan cara-cara marah-marah tadi, kemudian kita kabulkan, mereka akan melakukan marah yang sama. Atau bisa jadi anak-anak yang terbiasa marah adalah, kalau di seminar anak tanpa gadget itu adalah, ya anak-anak yang mudah temperamen atau mudah marah itu adalah pengaruh games.
Jadi game itu punya pengaruh psikologi besar sama anak-anak kita. Kan biasanya anak-anak main game tuh ya, main game, kemudian kalau kemudian tiba-tiba eh, dia nggak menang gitu, itu bisa menjadi berpengaruh terhadap psikologi anak, jadi mudah temperamen begitu kan. Bahkan ketika salah satunya adalah ketika dia nggak menang main game atau ketika waktunya belum habis game handphonenya sudah diambil sama sama orang tuanya begitu kan. Nah, dari situ kemudian memancing kebiasaan-kebiasaan marah. Atau bisa jadi anak-anak yang marah atau mudah tantrum itu adalah yang pertama kurang perhatian, kemudian dia sedang lapar, atau dia ingin sesuatu tapi tidak dibelikan gitu kan. Ya, yang paling tahu menurut saya adalah ayah dan bunda. Penyebab marah itu apa gitu kan. Jadi cari solusinya. Kira-kira kalau marahnya ya karena tadi mainannya direbut atau handphonenya direbut, ya udah kita punya perjanjian. Oke kakak boleh main games di handphone selama 1 jam ya. Jadi oke, sekarang jam berapa nih? Sekarang jam 3. Sepertinya Pak Namin lagi ada masalah jaringan ya Bapak Ibu semua. Oke, mungkin ditunggu sebentar. Oke, kalau yang tadi aku tangkap gitu ya Bapak Ibu semua, kalau misalnya tadi udah ada beberapa pertanyaan yang menarik gitu ya, dan kebetulan semuanya itu terkait tentang cara menghadapi anak gitu ya, gimana anaknya nggak rewel gitu, terus mengalihkan apa ya kecanduan dari gadgetnya juga dan lain sebagainya gitu. Dan lumayan tadi tips dan trik yang diberikan Pak Namin gitu kepada kita semua gitu ya Bapak Ibu, karena kebetulan yang tadi ditanyain itu juga pernah saya rasakan gitu ya Bu sebagai anak gitu. Jadi kebetulan juga kalau misalnya orang tua saya juga sama gitu melakukan hal-hal yang sama kayak tadi misalnya di boykot gitu ya, didiemin gitu. Dulu saya pernah marah tuh Pak. Sudah. Jadi Kang Amir pernah merasakan itu ya. Jadi apa yang saya sampaikan tadi Kang Amir pernah merasakan itu. Ya benar kan. Oke, cukup ya Kang Amir ya. Karena ada sesi ya dengan nanti bisa lebih diperdalam dengan Bunda Karlina ya. Oke, terima kasih Pak Nami. Mungkin untuk selanjutnya ada sesi penyerahan sertifikat Pak bersama dengan Ketua PK Bangsa dan Ketua dari acara parenting class gitu. Sudah dipinkan ya. Mungkin ada sepatah dua patah dari Ketua Panitia atau Teh Elva gitu. Baik, kalau dari saya sendiri terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya hari ini. Sama-sama, terima kasih Teh Elvania yang sudah mengundang saya dan teman-teman semua. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk para ayah dan bunda, dan untuk akang-akang, untuk teteh-teteh yang akan jadi orang tua di masa yang akan datang. Mungkin saya bantu dokumentasi ya Pak ya. Oke, silakan. Itu mundurnya.